正义路，高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独你爱我，认识我，永远不变定许，这一生都是祝福。一步又一步，这是恩典之路，你爱你手将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路，你爱你手牵引我走这人生路。Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini ibadah kita diwarnai oleh sukacita Tahun Baru Imlek dan Hari Valentin. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek kepada Bapak Ibu yang merayakan. 亲爱的弟兄姐妹，恭祝春节快乐，新年蒙恩，爱主更深。Selamat Hari Raya Musim Semi Tahun Baru Imlek, dan kiranya makin mengasihi Tuhan. Mari kita bersaat teduh untuk mempersiapkan hati kita beribadah. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tiap kali Tahun Baru Imlek, ada satu kata yang menonjol dan sangat disukai orang, yaitu fu. Artinya berkat. Berkat dari dunia ini tidak dapat kita andalkan, tapi berkat yang diberi Yesus itulah jaminan hidup kita. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus, karena dipasuh darah kudus. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Aku mau taat sepenuhnya, suka surgawi turun melimpah. Malaikat datang bawa berita, kasih karunia dari Bapa. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Mari kita berdoa. Allah sumber segala berkat, kami sungguh bahagia mengenal Engkau yang empunya langit dan bumi serta segala isinya. Di dalam Yesus, dosa kami tidak diperhitungkan lagi.
kami memperoleh jaminan hidup kekal, kesempatan hidup di dunia ini. Kami diberi mandat untuk merefleksikan kemuliaan Tuhan. Layakkanlah kami dan pakailah sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 menyatakan, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita yang sejak lahir sudah berdosa ini, jika bukan kasih Tuhan yang mencari dan menyelamatkan kita, pasti kita binasa. Bersyukur Tuhan juga berjanji akan terus menyucikan kita jika kita mau mengaku dan mau bertobat dari dosa kita. Mari kita memuji kasih Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita bersama-sama mengaku kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Allah sumber kasih dan rahmat, hanya di dalam Engkau kami mengenal kasih yang sejati. Melalui pengorbanan Yesus Kristus bagi orang berdosa, kami baru dapat memahami makna kasih. Perbuatan dosa dari anak-anak-Mu dikarenakan kami kurang mengasihi Engkau, sehingga berani melanggar perintah-Mu dan menentang Engkau. Ampunilah pikiran, sikap, dan tindakan kami yang telah menyimpang dari kehendak-Mu. Kuatkan tekad kami untuk lebih mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 18 menyatakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Kita bersyukur kasih Tuhan yang mau mengampuni kita dan mengajar kita saling mengampuni dan saling mengasihi. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Pembacaan firman Tuhan secara bertanggapan terambil dari Ratapan
pasal 3 ayat 21 hingga 26. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak bersudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Sama-sama adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Tahun ini selama masih belum bisa mengadakan ibadah ragawi, kebaktian berbahasa Mandarin dan Indonesia tetap diadakan, yaitu minggu kedua setiap bulan jam 10.30 pagi. Harap Bapak Ibu bisa memperhatikan waktu ibadah ini, bisa mengajak juga teman-teman untuk menghadirinya. Hari ini dalam rangka Tahun Baru Imlek, vokal grup Mandarin akan menyanyikan 2 lagu. Yang pertama Sahabat Karibku, yang kedua Selamat Tahun Baru.
什么？我心里中心相连，我一心是要跟随主，永不改变。新年祝新年，新年来祝人年，愿大家都快乐新年。新年祝新年，新年来祝人年，不欢喜不说愿祝人年。多少往事诸多情祝在爱里，希望从今时刻离去。新年祝新年，新年来祝人年，愿大家心好祝人年。新年祝新年，新年来祝人年，愿大家都快乐新年。新年祝新年，新年来祝人年。欢喜欢说愿多难念，多少往事诸多情在爱里，希望从今时刻离去。新年祝新年，新年来祝人年，愿大家心好祝人年。多少往事诸多情在爱里，希望从今时刻离去。新年祝新年，新年来祝人年，愿大家心好祝人年。Selamat tahun baru Imlek, Tuhan Yesus memberkati. 亲爱的弟兄姐妹，恭祝春节快乐，新年蒙福，平安吉祥。Shalom Jemaat GSRI Kebayoran Baru, kami sekeluarga mengucapkan selamat merayakan Tahun Baru Imlek bagi seluruh jemaat yang merayakannya. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberi sukacita, kebahagiaan bagi kita semua. Kung sini, Sinian Kuai. Kami sekeluarga mengucapkan selamat Hari Raya Imlek. Tuhan Yesus memberkati kita semua. 我们在此恭祝大家新春快乐，岁岁平安，万事如意，新年蒙恩。Kami sekeluarga mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Tuhan memberkati. Kepada seluruh keluarga besar Jemaat GSRI Kebayoran Baru, saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kita semuanya. Saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Tuhan Yesus memberkati. 新年快乐，上帝保佑你。新年好呀，新年好呀，祝贺大家新年好！我们唱歌，我们跳舞，祝贺大家新年好！新年快乐，上帝保佑你。Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Paulus Daun dengan tema
tradisi Imlek dan kekristenan. Mari kita memuji Tuhan dengan segenap jiwa kita. Pujilah hai jiwaku akan Yehova, jangan lupakan anugerahnya. Ya sembuhkan dan ampuni dosamu dan menyelamatkanmu. Besar anugerahmu, besar anugerahnya, melebihi perkiraanku. Besar anugerahnya, dengan segala berkat-Nya Ia puaskanmu, rahmat-Nya sebagai mahkotamu, dan kekuatanmu tak akan pudara hanya oleh kasih-Nya. Besar anugerahmu, besar anugerahnya, melebihi perkiraanku. Besar anugerahnya. Jemaat yang kekasih di dalam Kristus, selamat bertemu dalam program online di dalam situasi kondisi pandemik. Saya mengharapkan saudara semua dalam keadaan baik dan sehat. Nah, melalui pertemuan online ini, saya mau mengajak saudara untuk mengenal sedikit seputar Hari Raya Imlek sebagai bekal pengetahuan untuk kita bisa pakai tatkala berada di antara keluarga yang belum percaya, agar keberadaan kita di tengah-tengah mereka bukannya menjadi batu sandungan, tetapi justru menjadi berkat. Nah, sebelumnya saya mengajak saudara untuk melihat dua bagian firman Tuhan untuk kita baca dan kita jadikan landasan membicarakan seputar Tahun Baru Imlek ini. Bagian pertama terdapat di dalam Injil Matius, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-10b. Demikian bunyinya. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bagian kedua, mari kita membuka Injil Yohanes, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih untuk kesempatan melalui pertemuan online ini, kami boleh membahas dalam rangka pengenalan Hari Raya Imlek untuk menjadi bekal pengetahuan kami, bukan saja mengetahui seputar Hari Raya Imlek, terlebih daripada itu agar kami boleh memakainya tatkala kami berada di antara anggota keluarga yang belum percaya. Berikanlah kami hikmat untuk dapat mengerti melalui firman-Mu, melihat Hari Raya Imlek, agar
kami benar-benar mengenal sedikit mengenai salah satu tradisi Tionghoa yang ada. Terima kasih Engkau mendengar doa kami dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara, dari sejarah dapat kita ketahui perayaan Tahun Baru Imlek ini sudah mempunyai sejarah ribuan tahun. Tepatnya 2000 tahun sebelum Masehi, orang-orang Tionghoa di daratan sudah merayakan Tahun Baru Imlek. Cuma pada waktu itu tanggal dan bulannya sering-sering berubah. Itu dilihat dinasti apa yang berkuasa. Barulah pada waktu Raja Han Uti berkuasa, maka perayaan Tahun Baru Imlek, tanggal dan bulannya ditentukan, yaitu 1 Januari tahun Imlek. Sejak itu, hari dan bulan Tahun Baru Imlek ini terus-menerus dirayakan pada tanggal 1 Januari tahun Imlek. Memang pernah pada waktu sistem nasionalis berlaku di Tiongkok, pemerintah yang berkuasa pada waktu itu mau mengubah Tahun Baru Imlek ini bukan menjadi Tahun Baru Nasional. Dan Imlek dianggap sebagai hari raya biasa. Dan hari raya nasional diubah menjadi 1 Januari tahun Masehi. Walaupun pemerintah mengubahnya, tetapi orang-orang Tionghoa di daratan merayakan Tahun Baru Imlek jauh lebih meriah dibandingkan Tahun Baru 1 Januari tahun Masehi. Demikian pula tatkala komunis berkuasa, mereka juga bersikap sama. Tetapi oleh karena kenyataannya orang-orang Tionghoa merayakan Tahun Baru Imlek jauh lebih meriah dibandingkan Tahun Baru Masehi, maka pemerintah tidak lagi mempermasalahkannya. Sejak itulah orang-orang Tionghoa menetapkan 1 Januari Tahun Baru Imlek sebagai hari raya, merayakan Tahun Baru Imlek. Nah, perayaan ini bukan saja dirayakan oleh orang-orang Tionghoa di daratan. Demikian juga dirayakan oleh orang-orang Tionghoa yang berada di perantauan, termasuk kita yang berada di Indonesia ini. Memang pernah pada zaman Orde Baru selama kurang lebih 32 tahun, semua yang berbau ke Tionghoa-Tionghoaan dilarang. Termasuk perayaan Tahun Baru Imlek secara resmi dilarang oleh Orde Baru. Walaupun pemerintah yang berkuasa pada waktu itu melarang secara resmi perayaan Tahun Baru Imlek. Tetapi saya tahu orang-orang Tionghoa secara diam-diam tetap merayakan Tahun Baru Imlek. Dari mana kita dapat mengetahuinya? Yaitu setiap menjelang Tahun Baru Imlek, semua barang-barang yang berkaitan dengan Tahun Baru Imlek dijual belikan. Kalau di Jakarta itu banyak ya barang-barang yang berkaitan dengan Tahun Baru Imlek itu diperjualbelikan di Glodok atau di Pancoran. Barulah setelah Gus Dur menjadi presiden, semua larangan ini dicabut. Terlebih-lebih tatkala Ibu Megawati menjadi presiden, malah menjadikan Tahun Baru Imlek ini sebagai libur nasional. Dengan kata lain, sejak itu pemerintah secara resmi mengakui keberadaan Tahun Baru Imlek. Nah saudara, sejak itu orang-orang Tionghoa
secara terbuka merayakan Tahun Baru Imlek. Oleh karena itu, menjelang Tahun Baru Imlek, kita melihat di mal-mal, plaza-plaza, tempat-tempat hiburan, termasuk gereja-gereja, semuanya berubah warnanya menjadi merah. Dengan megah mereka merayakan Tahun Baru Imlek secara bebas. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Apakah kita orang-orang Tionghoa Kristen, apakah boleh atau tidak ikut merayakan Tahun Baru Imlek? Memang saya pernah mendengar ada pendeta yang melarang anggota jemaatnya merayakan Tahun Baru Imlek. Saya tidak tahu apa yang menjadi dasar atau argumentasi pendeta tersebut melarang anggotanya merayakan Tahun Baru Imlek. Cuma saya pribadi menilai pendeta yang melarang anggotanya merayakan Tahun Baru Imlek sebenarnya yang bersangkutan tidak tahu apa itu Tahun Baru Imlek. Menurut saya, bolehkah orang Kristen Tionghoa merayakan Tahun Baru Imlek? Jawaban saya pasti dan bisa dipertanggungjawabkan secara alkitabiah. Orang Tionghoa Kristen bukan saja boleh, bahkan harus merayakan Tahun Baru Imlek. Apa yang menjadi dasar atau argumentasi saya berkata demikian? Setiap suku bangsa yang ada di dunia ini, mereka masing-masing mempunyai hari raya. Orang Islam mempunyai hari rayanya, orang yang beragama Hindu mempunyai hari rayanya. Demikian pula kita orang Tionghoa mempunyai hari rayanya juga. Hari raya kita yaitu Tahun Baru Imlek. Jikalau hari raya sendiri tidak dirayakan, lalu siapa yang merayakan hari rayanya? Terkecuali kalau kita sudah lupa diri kita ini orang Tionghoa, lah boleh saja kita tidak merayakan. Nah saudara, ternyata Tahun Baru Imlek dirayakan bukan hanya satu hari. Tahun Baru Imlek dirayakan selama 3 minggu berturut-turut. 1 minggu sebelum Tahun Baru Imlek, 2 minggu setelah Tahun Baru Imlek, puncaknya pada tanggal 15 Januari Tahun Imlek yang dikenal dengan Hari Raya Cap Gome. Ya, mungkin saudara tidak terlalu familiar istilah Cap Gome, tetapi lontong Cap Gome kita semuanya tahu. Nah, sebenarnya Cap Gome itu adalah akhir perayaan, akhir puncak daripada perayaan Tahun Baru Imlek. Nah, saudara, yang perlu diperhatikan kita sebagai orang Tionghoa Kristen, yaitu selama 3 minggu berturut-turut perayaan ini diadakan, di dalamnya banyak sekali diadakan acara dan upacara. Nah, di antara acara upacara yang diadakan, maka kita perlu berhati-hati, yaitu dapat memilah. Ada di antaranya acara upacara yang boleh kita ikutin, tetapi ada yang tidak boleh diikuti. Nah, yang mana boleh, mana yang tidak boleh. Yaitu kita harus tahu memilah-milah. Acara ini, upacara ini termasuk kultural atau kebudayaan, atau termasuk ritual, atau keagamaan, atau keperibadahan. Nah, jikalau acara upacara ini tergolong kultural atau kebudayaan, kita boleh melakukannya. Tetapi yang berkaitan dengan ritual,
atau keagamaan, peribadahan, itu yang tidak boleh kita lakukan. Lalu bagaimana kita dapat mengetahuinya? Dan mengapa ini boleh, itu tidak boleh? Karena bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, khususnya Matius 4 ayat 10b. Jelas firman Tuhan di sana mengatakan bahwa kita hanya diperbolehkan menyembah Allah Tuhan. Dan hanya kepada Dia kita berbakti. Oleh karena itu, upacara atau acara yang tergolong ritual penyembahan itu tidak boleh kita lakukan. Ya, karena yang boleh kita lakukan di dalam peribadahan itu hanya kepada Tuhan. Dan hanya kepada Dia saja kita berbakti. Nah, saudara, sekarang timbul pertanyaan, bagaimana kita dapat membedakan acara ini tergolong kultural dan yang itu tergolong ritual? Gampang, saudara, saya memberikan prinsipnya, yaitu kita lihat objek yang kita hormati, objek yang kita sembah berbentuk roh atau tidak. Apa dasarnya? Karena bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, khususnya di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24. Di sana dikatakan bahwa Allah itu roh adanya. Sebab itu barang siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Oleh karena itu yang berkaitan dengan ritual penyembahan itu pasti ada kaitan dengan roh. Dengan roh. Sebab itu objek yang kita sembah atau kita hormati berbentuk roh atau tidak. Jikalau tidak, itu pasti termasuk kultural, kebudayaan, dan kita boleh lakukan. Tetapi kalau objek ibadah kita itu, objek yang kita ibadah kita itu berbentuk roh, itu pasti termasuk golongan ritual penyembahan. Itu yang tidak boleh kita lakukan. Nah, untuk jelasnya saya memberikan contoh yang konkret dan sederhana untuk saudara dapat mengerti tentang hal ini. Nah, saudara, menjelang tahun baru Imlek atau malam tahun baru Imlek, ya tanggal 30 Desember tahun Imlek, sore atau malamnya ada satu acara yang dinamakan acara Tuanye, yaitu kumpul bersama-sama, makan bersama-sama. Nah, pada waktu itu diusahakan semua anggota keluarga, baik yang ada di dalam kota, di luar kota, di luar daerah, bahkan di luar negeri, mereka usahakan pada hari itu untuk pulang kampung. Dan pada sorenya atau malamnya mereka kumpul bersama-sama dan makan bersama-sama. Di sanalah tempat mereka untuk melampiaskan kerinduan mereka karena sudah berpisah 1 tahun lamanya. Nah, saudara, setelah usainya makan bersama, maka ada satu acara kecil lagi yang disebut acara tepai atau acara minum teh. Nah, anak cucu cicit satu persatu berbaris di depan orang tuanya, lalu secara berlutut mereka menyuguhkan teh kepada orang tua agar orang tua meminumnya. Nah, acara ini walaupun sederhana,
tetapi mengandung arti yang sangat-sangat penting bagi orang Tionghoa. Karena dengan menyuguhkan teh secara berlutut kepada orang tua, itu untuk menyatakan bakti, hormat anak terhadap orang tuanya. Nah, saudara, kita sebagai Kristen Tionghoa, boleh tidak kita mengikuti acara soja teh ini? Kembali kita kepada prinsip, yaitu objek yang kita hormati ini berbentuk roh atau tidak. Oleh karena orang Tionghoa yang kita hormati itu masih hidup, jelas bukan berbentuk roh. Dengan demikian acara ini jelas tidak termasuk ritual, tetapi termasuk kultural, dan kita boleh melakukannya. Bukan saja boleh, dan kita harus melakukannya. Karena apa, saudara? Karena orang Tionghoa pada umumnya yang belum percaya sering-sering menyalahpahami kekristenan dengan menganggap anak-anak yang sudah menjadi Kristen, mereka seolah-olah kehilangan anak. Mereka mengira anak-anak atau cucu atau cicit yang menjadi Kristen, mereka sudah tidak lagi menghormati atau berbakti kepada orang tua. Oleh karena itu, mengapa saya katakan acara ini sangat penting? Artinya bukan saja boleh dan harus, yaitu secara tidak langsung kita mau menyatakan kepada orang tua kita bahwa kita walaupun sudah menjadi Kristen, bukan berarti kita tidak lagi hormat atau berbakti pada orang tua. Kita tetap menghormati, kita tetap berbakti. Wujud nyata daripada itu yaitu kita ikut melaksanakan acara tepai ini atau soja teh ini. Nah, saudara, setelah itu pada waktu tahun baru Imlek, biasanya pada pagi hari ada satu upacara yang dikenal dengan nama upacara sembahyang untuk arwah leluhur, untuk mereka yang sudah meninggal. Keluarga menyiapkan meja, lalu di atas meja mereka menyajikan makanan. Di antaranya nasi lah, kepala babi lah, ayam kukus, manisan, buah-buahan, dan sebagainya. Disajikan di atas meja, lalu anak cucu cicit satu persatu berbaris mengambil dupa, biasanya 2, lalu dinyalakan, lalu di depan meja sembahyang mereka berbuat begini, ya, menyoja. Nah, biasanya tatkala kita melakukan penyembahan atau soja itu, orang-orang tua kita lalu membisiki kepada kita agar supaya berkata, ya, sambil kita soja berkata, kakek, nenek, papa, mama, pulanglah. Kami sudah menyediakan makanan, silahkan makan. Acara atau upacara ini dilakukan dalam pengertian yaitu orang yang hidup melalui meja sembahyang ini memberi makan kepada orang yang sudah meninggal. Nah, di dalam hal ini lalu dipertanyakan, apakah orang Kristen Tionghoa boleh ikut? Kembali kepada prinsip tadi, yaitu kita melihat objek yang kita sembah ini berbentuk roh atau tidak. Karena yang kita sembah ini sudah meninggal, jelas berbentuk roh. Maka upacara ini bukan kultural, tetapi ritual. Sesuai dengan firman Tuhan yang mengatakan, kita hanya menyembah kepada Allah Tuhan dan hanya kepada Dia saja berbakti, maka upacara ini tidak boleh kita lakukan.
tentu dalam suasana demikian, orang-orang Kristen Tionghoa tidak melakukan. Keluarga yang belum percaya pasti marah. Mungkin mereka secara terang-terangan mencaci maki kita dengan menyatakan kita ini anak yang tidak berbakti, anak yang tidak tahu membalas budi dan sebagainya. Nah, untuk mengurangi feedback yang kurang enak ini, maka jauh-jauh hari sebelumnya perlu kita memberikan penjelasan-penjelasan kepada anggota keluarga. Dengan memberitahukan bahwa sekarang saya sudah menjadi Kristen, maka di antara tradisi-tradisi Tionghoa, ada acara upacara yang boleh kami ikutin, ada yang tidak boleh kami ikuti. Dengan penjelasan ini, minimal kita bisa mengurangi kesalahpahaman mereka atau mengurangi feedback yang kurang mengenakan itu. Nah, saudara, setelah itu biasanya, setelah acara sembahyang itu biasanya anak-anak muda, mereka lalu keluar mengikuti acara yang dikenal dengan istilah Pai Mian, yaitu keluar menyambangi orang-orang yang terlebih tua. Nah, acara Pai Mian ini sangat disenangi ya oleh anak-anak muda, remaja maupun anak-anak. Karena bukan karena mereka bisa mengunjungi orang tua, tetapi karena apa? Setelah mengunjungi orang tua, pasti mereka mendapatkan yang dikenal dengan istilah angpau, yaitu bungkusan merah tetapi di dalamnya berisi uang. Wah, saya pada waktu remaja senang sekali mengikuti acara ini, bahkan rajin pergi sebanyak-banyaknya kepada orang tua, karena makin banyak saya berkunjungi orang tua, makin banyak angpau. Sebab itu 1 tahun 1 kali, di sanalah kita panenan. Nah, yang perlu saudara ketahui, yang boleh menerima angpau adalah mereka yang belum menikah. Sedangkan yang sudah menikah bukan menerima, tetapi memberi angpau. Oleh karena itu yang sudah menikah kalau dikunjungi jangan pelit. Kita harus menyiapkan angpau untuk diberikan kepada mereka yang datang. Cuma perlu saya beritahu, angpau yang di dalamnya berisi uang, nah, perlu saudara ketahui, jangan diisi hanya 1 lembar, tidak boleh. Minimal diisi 2 lembar. Memang ada orang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, kenapa harus 2 lembar? Saya bilang banyak sekali ceritanya, tapi sederhana. Saya jawab, kalau angpau kita berisi 1 lembar, itu sangat sedikit. Itu menyatakan kepelitan kita. Tetapi kalau 2 lembar, ya caputolah. Ya bolehlah. Kalau lebih, itu jauh lebih baik. Ya. Tapi minimal 2 lembar. Nah, acara ini walaupun dikatakan termasuk kultural, tapi di dalamnya kita bisa pakai sebagai alat untuk penginjilan. Walaupun tidak terlalu besar, tetapi minimal sedikit mempunyai dampak yang positif. Agar supaya anggota keluarga kita yang belum percaya minimal mendengarkan tentang kabar kesukaan dalam Kristus. Nah, kalau saudara yang menerima angpau, di samping kita datang untuk menerima angpau, usahakan kita juga membawa oleh-oleh dalam bentuk buku rohani atau traktat rohani. Tatkala orang tua kita memberikan angpau kepada kita, kita boleh membalasnya. Tetapi tidak boleh membalasnya dengan angpau, mereka akan marah. Tetapi kalau kita berikan di luar angpau, misalnya buku rohani atau traktat rohani, mereka pasti dengan gembira menerimanya.
dengan memberitahukan, ya, di samping kita berkata, Ape, Asuk, terima kasih untuk angpaunya. Ini kami juga ada membawa sedikit oleh-oleh, yaitu buku atau traktat rohani. Mungkin pada waktu itu mereka tidak sempat membaca. Setelah mereka terima, mereka taruh di atas meja. Tidak apa-apa. Siapa tahu tatkala mereka mempunyai waktu, tidak mempunyai pekerjaan apa-apa, lalu melihat di atas meja ada buku atau traktat yang diberikan oleh kita, lalu dia membuka-buka. Begitu dia membuka, membaca, maka benih Injil yang terdapat di dalam buku dan traktat itu langsung masuk ke dalam pemikirannya, demikian pula masuk ke dalam hatinya. Walaupun mungkin pada waktu itu mereka belum menerima, tidak apa-apa. Tetapi benih itu secara tidak langsung yang sudah tertanam pada satu saat tatkala Roh Kudus bekerja melalui caranya sendiri akan dapat membuka hati mereka untuk melihat dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Mengapa saya berani mengatakan demikian? Ini adalah pengalaman pribadi saya. Saya bisa percaya Tuhan bukan oleh karena ikut KKR. Bukan oleh karena ada orang menyampaikan Injil, tidak. Sederhana. Ada seorang misionari memberikan saya traktat tanpa berbicara apa-apa. Saya menerima traktat, lalu saya membaca, kenapa isinya ini mengungkapkan saya ini? Ya. Apa yang dikatakan itu bukan orang lain, itu mengatakan diri saya. Saya mulai tergerak, mulai tertarik. Cuma sayang pada waktu itu tidak ada orang yang membimbing. Sebab itu benih yang sudah tertanam begitu saja. Ya, tidak saya hiraukan. Tetapi bukan berarti lalu hilang. Tidak, tetap ada. Sehingga pada waktu saya pindah ke kota yang lain, secara tidak langsung saya mendengarkan Injil. Demikian saja lalu saya percaya. Nah, kalau saudara adalah orang yang memberikan angpau. Nah, pada waktu memberikan angpau, kita bisa berkata, anak, cucu, ini angpau ya. Ini berkat Tuhan. Baik-baik pakai. Hari Minggu jangan lupa ke gereja ya. Mungkin anak cucu ini mengatakan ya. Kalau mengatakan tidak, nanti angpaunya diambil, rugilah mereka. Ya mereka katakan ya. Tapi belum tentu mereka pergi. Tidak apa-apa. Yang penting apa yang kita katakan walaupun sedikit, tapi dia akan membekas baik dalam telinga, otak maupun hatinya. Suatu hari siapa tahu Tuhan membuka hatinya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, saudara, ada orang sering bertanya, kenapa kok pada waktu tahun baru Imlek itu warna merah itu sangat dominan? Nah, itu kita lihat di mana-mana. Ya. Menjelang tahun baru Imlek, baik mall, plaza, gereja, dan tempat-tempat lain, gitu, semuanya berubah warnanya menjadi merah. Nah, kenapa demikian? Nah, saudara, perlu saya bercerita sedikit ya, kenapa sampai warna merah ini sangat dominan di dalam rangka perayaan Tahun Baru Imlek. Nah, menurut cerita katanya dulu di daratan Tiongkok ada binatang yang sangat buas. Namanya Nian. Nian itu tahun. Nama binatang ini Nian. Nah, binatang ini suka sekali makan daging manusia. Dan binatang ini sangat malas. Kalau dia tidur 1 tahun. Menjelang tahun baru Imlek, dia bangun. Lalu mencari makanan yaitu daging manusia.
Sebab itu orang-orang Tionghoa zaman dulu merayakan tahun baru Imlek bukan dengan sukacita, tetapi dalam ketakutan. Takut mereka bertemu dengan binatang ini lalu dimakan. Sebab itu penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, kecemasan. Tiap kali hari raya Imlek itu datang. Nah, dalam situasi kondisi yang demikian, ada seorang yang pintar, lalu memberi solusi bagaimana supaya mereka dapat menghindar dari binatang yang ganas ini. Dia mengatakan binatang Nien ini paling takut warna merah, paling takut suara gaduh. Sebab itu menjelang tahun baru Imlek, pakai warna merah. Bikin suara gaduh, makin bagus. Karena apa? Karena binatang ini takut warna merah dan suara gaduh. Nah, mulai sejak itu orang-orang Tionghoa setiap kali menjelang tahun baru Imlek, mereka tonjolkan warna merah. Mereka tonjolkan suara gaduh. Di antaranya dengan memasang mercon, memasang ini, memasang itu, pendeknya buat segaduh-gaduhnya. Ini pula yang menyebabkan barongsai menjelang tahun baru keluar, kunjung ke rumah-rumah, pasti dia memukul genderang. Genderang dipukul makin riuh, makin gaduh, makin baik. Karena suara itu menyebabkan setan-setan semuanya pada berlarian, meninggalkan. Nah, itulah latar belakang mengapa sampai ada warna merah yang sangat dominan setiap kali merayakan tahun baru Imlek. Mengapa pula mengadakan suara-suara yang gaduh. Inilah latar belakangnya. Nah, kita sebagai orang Kristen Tionghoa percaya atau tidak? Tentu kita tidak mempercayainya. Tetapi setan ada. Iblis itu ada. Alkitab mengatakan dia adalah tangan kanan Allah. Yang melayani di hadirat Allah, yang paling dekat dengan Allah. Tetapi karena kesombongannya, dia mau memberontak, akhirnya dia kehilangan jabatan sebagai malaikat, berubah menjadi setan atau iblis. Posisinya sebagai malaikat hilang, tapi kekuasaan yang dimiliki tetap ada. Nah, sekarang dia berada di dunia membuat kekacauan. Dengan mempergunakan segala cara atau yang dikenal dengan menghalalkan segala cara bagaimana untuk menarik kembali orang-orang Kristen yang dulu menjadi anaknya oleh karena percaya Tuhan kehilangan, dia usahakan untuk menarik kembali. Apakah kita takut? Terus terang aja kita harus takut, siapa setan itu. Tapi puji Tuhan, kita yang sebenarnya takut sekarang tidak takut. Karena apa? Karena kita sudah percaya Tuhan Yesus. Setan atau iblis ini tidak takut pada warna merah, tidak takut pada suara gaduh. Justru makin gaduh dia makin senang. Karena orang-orang dalam keadaan gaduh biasanya rasionya tidak jalan, emosinya yang membara. Itu membuka peluang untuk iblis masuk. Nah, kita sebagai orang Kristen Tionghoa takut gak kepada setan? Tidak takut. Karena apa? Walaupun iblis tidak takut warna merah, tidak takut suara gaduh, tetapi dia takut satu orang, yaitu Yesus. Kalau Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita, kita tidak usah takut kuasa kegelapan. Justru kuasa kegelapan yang takut kita. Nah, sebagai terakhir, perlu sedikit pembekalan. Biasanya tahun baru Imlek kita bertemu lalu kita menyampaikan salam. Selamat dalam bentuk kata Kong Xi Fa Cai, Fan Si Ru Yi. Nah, kita sebagai orang Kristen Tionghoa, waktu menyampaikan salam Xinjia atau Imlek itu, boleh nggak kita menggunakan
kata-kata Kong Si Fa Cai, Fan Se Ru. Menurut saya bukannya tidak boleh, tetapi kurang tepat. Karena apa? Karena istilah Kong Si Fa Cai, Wan Se Ru itu pekat dengan suasana keduniawian. Misalnya, Kong Si Fa Cai artinya selamat menjadi kaya. Nah, seolah-olah harta kekayaan itu sangat dominan di dalam kehidupan kita. Menentukan arah dan arti daripada kehidupan kita. Apakah demikian? Tidak, saudara. Justru ada kalanya tatkala kita hidup biasa-biasa, baik-baik saja. Tetapi begitu kita mulai mempunyai duit, macam-macam lah kita. Banyak sekali keluarga berantakan. Bukan karena kemiskinan memang ada, tetapi dominan juga orang yang kaya-kaya. Sudah punya istri satu, tidak cukup dua. Yang kelihatan dua, yang tidak kelihatan tidak tahu berapa. Oleh karena itu tidak benar kalau kehidupan dan arah tujuan atau arti hidup kita ditentukan oleh kekayaan. Sebab itu kata-kata Kong Si Fa Cai kurang tepat untuk diucapkan oleh orang Kristen. Lalu Wan Se Ru artinya segala sesuatu itu sesuai menurut keinginan kita. Keinginan manusia itu pada umumnya itu pasti tidak benar. Karena orientasinya adalah untuk diri sendiri, kesenangan diri sendiri. Sebab itu sering-sering karena orang menjalani kemauannya, mereka berjalan di jalan yang salah. Seharusnya bukan kehendak kita. Seharusnya kehendak Allah yang harus memonitor baik hidup maupun kehidupan kita. Karena apa? Hanyalah kehendak Allah di atas diri kita bukan saja baik, itu yang terbaik. Oleh karena itu, ucapan selamat dengan kata Kong Si Fa Cai Wan Se Ru kurang tepat. Lalu tepatnya apa? Sederhana aja. Tatkala kita bertemu mengucapkan selamat, kata aja dengan kata-kata sederhana, yaitu Xing Nian Kuai Le atau Xing Nian Mong En. Artinya selamat tahun baru. Selamat tahun baru yang diberkati Tuhan. Saya kira cukup begitu saja. Nah, saudara, demikianlah kira-kira yang bisa saya kemukakan seputar mengenai perayaan tahun baru Imlek. Nah, yang terakhir saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Xing Nian Kuai Le, Sangti Cuhu Nimen. Amin. Orang yang tahu bersyukur menandakan bahwa ia selalu ingat dirinya telah menerima anugerah Tuhan. Mari kita mengungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan. Turunkan hujan berkat-Mu, kebangunan Roh Kudus. Ini janjinya kasih-Mu yang sejukkan hatiku. Hujan berkat-Mu, turun hujan berkat-Mu. Tetesan berkat-Ku terima, hujan berkat-Ku rindu. Turunkan hujan berkat-Mu, janji-Mu pun genaplah. Firman-Mu yang sungguh indah menyegarkan hatiku. Hujan berkat-Mu, turun hujan berkat-Mu. Tetesan berkat-Ku terima, hujan berkat-Ku rindu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang berlimpah kasih, pemeliharaan-Mu sungguh sempurna dan memuaskan kami.
Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Pemberian-Mu tidak pernah terlambat dan baru tiap hari. Ajari kami menghitung berkat-berkat-Mu dan tahu mengungkapkan rasa syukur. Karena itu yang Engkau kehendaki dalam Kristus Yesus. Kami ingin belajar setia dalam memberi persembahan, karena Tuhan akan memberkati orang yang setia dan taat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam doa syafaat. Saya mengajak kita untuk tundukkan kepala, kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah kami yang hebat, Engkau Allah yang senantiasa menyatakan kasih dan pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Hari ini merupakan hari yang spesial, di mana kami boleh merayakan Hari Raya Imlek. Terima kasih untuk anugerah Tuhan, untuk hari-hari yang boleh dilewati. Dan kami percaya untuk hari-hari ke depannya, Tuhan pasti akan memimpin, Tuhan pasti akan membimbing, Tuhan pasti akan senantiasa menopang hidup kami. Sekalipun dalam perjalanan hidup kami ada banyak masalah, ada banyak pergumulan yang kami alami, tetapi satu hal yang kami yakini, Allah Immanuel tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-berkat-Mu yang besar yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Dan pada kesempatan ini ya Allah, kami datang berdoa menyerahkan untuk sidang jemaat-Mu. Tuhan, tak henti-hentinya kami memasrahkan mereka di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin jalan depan mereka, topang mereka senantiasa. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Kami minta dalam nama Yesus. Dan biarlah di tengah-tengah sakit sulit, penderitaan yang mereka alami, mereka tetap menaruh harap mereka hanya kepada Tuhan dan semakin percaya hanya kepada Tuhan, karena Tuhan sajalah yang menjadi jawaban untuk setiap masalah dan persoalan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dan pada kesempatan ini kami datang juga berdoa, terus memasrahkan bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan bangsa kami di dalam tangan-Mu, pemimpin-pemimpin kami, presiden, wakil presiden, kabinet Indonesia Maju, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Hikmat bijaksana diberikan kepada mereka, agar dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan, mereka benar dan mampu menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik. Hasil kerja karya mereka benar dapat membawa dampak baik, mensejahterakan anak bangsa ini. Tuhan, kami serahkan mereka di dalam tangan Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk pandemi COVID-19 yang terus berebak ya Bapa. Kami tahu bahwa ada maksud Tuhan yang baik, indah, yang Tuhan ingin nyatakan bagi bangsa kami, bahkan bagi seluruh dunia ini. Biarlah di tengah-tengah situasi COVID ini ya Tuhan, Engkau Bapa yang akan terus hadir di tengah-tengah orang-orang percaya, menguatkan mereka, hibur mereka, jamah mereka, topang mereka senantiasa. Terima kasih Bapa. Akhirnya ya Tuhan, kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Biarlah belas kasihan Tuhan tetap senantiasa kami rasakan di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah rumah tangga kami, di tengah-tengah usaha dan pekerjaan kami. Tuhan hadir, Tuhan selalu memberkati kami. Terima kasih Bapa. Dengarkan doa syukur dan syafaat ini yang kami minta, kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin.
sidang jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat yang hidup, serta tuntunan kasih sayang penghiburan dari kuat kuasa Roh Kudus, memimpin, membimbing, menuntun, memelihara, menyertai kita semua, sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kembali, menjemput setiap saleh-salehnya. Haleluya. Yang beriman sama-sama katakan amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, ibadah kita pada pagi ini. Saya percaya bahwa kita telah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, terlebih lagi lewat ibadah ini. Dan akhirnya dari mimbar ini saya mengucapkan selamat merayakan Tahun Baru Imlek, Konsi Sinien Kuala, Yesus Cito Cupuk ni. Amin. 我的生无任何想你，感谢你如此疼爱我，你是神垂听我祷告，应允我一切的呼求，我的神无任何像你，感谢你如此疼爱我，你是神能眷顾保守，引领我生命的路程，我永远相信奇妙全能神，你慈爱双手恢复更新我，我永远相信大而可畏神，你慈爱双手丰盛祝福我，我永远相信奇妙全能神，你慈爱双手恢复更新我，我永远相信大而可畏神，你慈爱双手丰盛祝福我。我的神无任何像你，感谢你如此疼爱我，你是神能眷顾保守，关怀我生命的路程，我永远相信奇妙全能神，你慈爱双手